warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelika Maisa Salsabila dengan NIM 2023 030103 019. Saya dari program studi manajemen dakwah semester 2, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Kendari. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tugas mata kuliah atau tugas akhir dengan judul Strategi Perkembangan dan Pertumbuhan Pasar. Mungkin pembahasannya akan kita simak berikut ini. Adapun judul pembahasan yang akan saya bahas yaitu mengenai materi tentang strategi pertumbuhan dan pengembangan pasar. Nah, seperti yang telah kita ketahui, pasar sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Sedangkan arti pasar adalah suatu tempat di mana pada hari tertentu para penjual dan pembeli dapat bertemu untuk jual beli barang. Pengembangan pasar adalah suatu keputusan strategik dari suatu perusahaan atau korporasi. Keputusan strategik itu diarahkan untuk dapat memanfaatkan peluang pasar bagi pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Adapun selanjutnya pemahaman tentang pengembangan pasar. Rumusan tentang pasar adalah penting dan menjadi dasar dari suatu bisnis, sehingga perlu untuk dipahami dan diukur besarnya pangsa atau perusahaan. Pasar membutuhkan suatu perumusan yang tepat agar pembeli atau pelanggan dapat dianalisis. Nah, dalam mengkaji pengembangan pasar, di samping pemahaman rumusan pasar, perlu pula dipahami tentang potensial pasar, pangsa pasar, dan pengembangan pasar itu sendiri. Potensial pasar adalah jumlah penjualan produk maksimum yang dapat dicapai pada suatu produk pasar selama periode waktu tertentu. Yang selanjutnya itu, pangsa pasar adalah bagian dari total penjualan seluruh penjualan yang dikuasai oleh suatu perusahaan tertentu. Dengan demikian, pangsa pasar suatu perusahaan merupakan penjualan perusahaan itu dibagi dengan total penjualan dari seluruh perusahaan pada suatu produk pasar tertentu. Dasar yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan strategi mengembangkan pasar adalah yang pertama itu kita melaksanakan pengembangan pasar dengan pemasaran produk yang ada untuk suatu pasar yang baru. Yang kedua, kita bisa melakukan penetrasi pasar dengan produk yang ada untuk pasar yang sekarang. Yang ketiga, menggunakan akses ke pasar yang baru dan memasok produk tersebut dengan logistik rantai pasokan menggunakan kemampuan penyampaian secara lebih intensif dan ekstensif saluran distribusi. Masuk untuk pengembangan pasar yang keempat itu kita bisa meningkatkan pertumbuhan secara berkelanjutan dan menguntungkan atas penjualan produk ke pasar yang baru dimasukkan. Adapun tujuan dan sasaran pengembangan pasar yaitu yang pertama, tujuan dari pengembangan pasar kita bisa meningkatkan pangsa pasar di produk pasar yang ada sekarang dan memperluas pada segmen pasar yang baru sehingga akan dapat meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. Yang kedua, dengan pengembangan pasar diharapkan perusahaan akan dapat memperluas dan menjangkau seluruh permintaan pasar. Adapun alasan pengembangan pasar yang pertama, terdapat peluang untuk membangun sinergi antara pengetahuan yang dimiliki sekarang dengan nilai yang ditawarkan. Nah, yang kedua, munculnya pasar baru yang pertumbuhannya diperkirakan besar dan layak sehingga dapat menjadi peluang untuk organisasi perusahaan. Yang terakhir, terdapatnya keinginan untuk pindah dari suatu pasar yang sempit ke pasar yang lebih luas.